jika sejatinya ia sudah menikah dengan Dewi Persik? Dan benarkah jika dalam waktu dekat ini Johnson akan dipanggil pihak kepolisian terkait perseteruannya dengan Dewi Persik? Kita nggak mau komentari soal kasus lain sekarang ini. Untuk penyidikan nanti gimana, Bang? Kita tidak mau bicara kasus sekarang ini. Ya, nanti dari penyidik mau coba menghubungi lagi. Kalau memang tidak ada kabar, ya kita buat panggilan kedua yang untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Simpang siur penyebab kecelakaan maut yang mengakibatkan mobil mewah milik pengacaranya Trik Hotman Paris Hutapea ringsek serta hilangnya 1 orang nyawa pada Minggu subuh kemarin di ruas Jalan Tol Wiyoto Wiono kilometer 17 mulai menemukan titik terang. Olah TKP telah dilakukan oleh Satlantas Wilayah Jakarta Utara yang melibatkan Puslap 4 Polri kemarin di tempat kejadian perkara serta tempat mobil box dan mobil mewah Hotman berada. Tapi benarkah jika pihak kepolisian menyimpulkan kecelakaan maut yang telah menewaskan 1 orang itu murni kecelakaan tunggal? Nggak ada rotan kecelakaan pun jadi angkat. Jadi, tolong dong, ini dong. Itu aja. Sekarang itu ada tim dari TAA, ada Puslapor, sampai nanti boleh lihat. Apa nih Pak di jalan tol? Ya, tadi sudah dilakukan. Saya tidak tahu hasilnya apakah seminggu atau 2 minggu, nanti tunggu dari dia. Ya. Hari ini dari penyidik Laka Lantas Polres Jakarta Utara melibatkan Lapor, Mabes Polri dan tim TAA dari Korlantas untuk kembali mengadakan olah TKP. Hasil olah TKP sementara, yang pertama adalah telah terjadi kecelakaan tunggal, di mana sebuah mobil box dengan kecepatan tertentu mengalami pecah ban sehingga oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan atau guardrail. Kemudian terhempas, supirnya terlempar keluar, jatuh di aspal dan meninggal di tempat. Untuk keneknya terluka sedang dirawat saat ini. Kemudian kendaraan yang di belakangnya ada bus, ada Lamborghini, itu berusaha menghindar kecelakaan tunggal yang terjadi di depannya. Dan dari hasil pengecekan TKP, tidak terjadi sentuhan kendaraan di belakang dengan kendaraan box yang terguling. Jadi kendaraan bus itu tertabrak oleh Lamborghini, kemudian Lamborghini-nya menabrak guardrail pembatas jalan sehingga rusak berat. Saksi sudah diperiksa 5 orang, Hotman sendiri dari petugas jalan tol, petugas PJF, dan ada 2 masyarakat yang melihatnya. Pihak petugas jalan tol yang bertugas mengevakuasi korban kecelakaan pada Minggu subuh kemarin membenarkan jika mobil box yang berisi 2 penumpang, yakni 1 supir dan 1 kernet ini murni kecelakaan tunggal karena tidak ditemukannya kendaraan lain pasca kecelakaan terjadi. Petugas evakuasi juga mengakui jika penyebab mobil box itu oleng dugaan kuat akibat pecah ban. Lalu mungkinkah kondisi jalan serta marka dan lampu penerangan di lokasi kejadian yang berfungsi dengan baik menjadi sebuah petunjuk jika kecelakaan ini murni kecelakaan tunggal? Ada petugas kami yang kita sebut PPJT, petugas jalan tol, melakukan inspeksi dari peluit menuju Tanjung Priok. Pada saat di KM 17200, dia melihat dari arah sebelah tersebut ada kendaraan terbalik. Kendaraan itu adalah kendaraan box dengan 2 penumpang. Setelah itu dia menghampiri TKP, dia melihat kendaraan box terguling dengan melintang jalan, menghalangi laju 1 dan 2 dengan kondisi bannya kempes. Diperkirakan itu pecah ban. Nomor polisinya B9642 BCI. Di lokasi ternyata ada pengemudi yang sudah
meninggal dunia, ya memang secara operasional kami nggak salah. Pertama ya, jalannya memang nggak ada masalah. Lampu penerangan pun karena jam 5.18 waktu itu masih nyala dengan baik. Marka jalan pun masih utuh. Jadi memang secara operasional sih kami memang nggak dipersalahkan. Tapi mengenai bantuan tadi, saya pikir nanti bukan kewenangan saya Pak, mungkin nanti pihak manajemen. Tapi saya pikir kita hanya fokus kepada operasional teknis di lapangan. Tersangkutnya Hotman Paris Hutapea dalam kecelakaan maut ini ibarat mimpi buruk. Bagaimana tidak, niatnya ingin berolahraga pagi gagal lantaran mobil seharga 7 miliar rupiah itu mengalami sebuah kecelakaan. Dan sebagai kuasa hukum, Hotman sudah mafhum dengan segala persoalan ini dan memilih menjalani pemeriksaan sebagai saksi tanpa didampingi kuasa hukum. Lantas, apa yang membuat Hotman Paris tak segan untuk mendatangi rumah keluarga almarhum, walaupun polisi telah menyimpulkan jika mobilnya tak terkait dalam tewasnya Dede Sulaiman? Benarkah tidak hanya bisa menyambangi istri almarhum yang tengah hamil, Hotman pun menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhum Dede. Bang, minggir bang, awas bang, minggir bang. Assalamualaikum. Ayo. Jadi kami mohon pamit Bu ya. Ya udah. Rumah kedua kami. Ya. Begitu ya. 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 Kami datang untuk menunjukkan silaturahmi dan rasa kemanusiaan kami, ya, sebagai sesama umat manusia dan saling mengasihi. Jadi memang malapetaka itu terjadi di luar kehendak kita semua. Hanya dasar kami datang ke sini ya udah kita sama-sama korban di sini. Itu ucapan dari saya. Kalaupun nanti ada dari kami ada semacam ucapan belasungkawa, itu bukan santunan karena memang kita sama-sama korban, hanya rasa kesetiakawanan selaku persaudaraan. Saya sih alhamdulillah ya terima kasih lah atas kepedulian Bapak Hotman sampai menyempatkan waktu untuk berbelasungkawa kemari gitu. Dalam kunjungannya ke rumah Dede kemarin, Hotman memang memilih didampingi oleh sahabatnya sekaligus bos dari supplier mobil mewah itu, Johnson Yaptonaga. Bahkan tidak hanya mereka saja, ada sosok istri Johnson yang ikut serta. Lalu benarkah jika adanya sosok sang istri yang tampil menemani Johnson kemarin seolah ingin mematahkan segala argumen yang mengatakan jika sejatinya ia sudah menikah dengan Dewi Persik? Dan benarkah jika dalam waktu dekat ini Johnson akan dipanggil pihak kepolisian terkait perseteruannya dengan Dewi Persik? Kita nggak mau komentari soal kasus lain sekarang ini. Untuk penyidikan nanti gimana Bang? Kita tidak mau bicara kasus sekarang ini. Ya, nanti dari penyidik mau coba menghubungi lagi. Kalau memang tidak ada kabar ya kita buat panggilan kedua yang untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Seperti apa hebohnya pesta kejutan di hari jadi Mandala Shoji yang ke-32 tahun? Benarkah jika pesta kejutan itu sempat membuat emosi Mandala tersulut? Saksikan kisah sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Yang namanya surprise party sudah tentu tidak mengenal batasan usia dan bisa jadi inilah momen yang selalu dinantikan di saat pertambahan umur tiba. Barangkali inilah yang coba dilakukan oleh Arzetti Bilbina saat mempersiapkan pesta kejutan untuk Mandala Shoji, sahabatnya di hari ulang tahun Mandala yang ke-32 tahun. Berbekal tepung terigu yang telah dicampur dengan air, Arzetti sukses melumuri wajah Mandala dengan terigu cair. Oke. Udah ya, Mbak? Sekarang udah aku udah di ruang meeting kan? Udah berapa menit?